dan segala kemegahannya. Yesus mau ke dunia karena kita semua, Dia rela disalib yang berdosa. Yesus mau kita semua percaya kepadanya, terima anugerah keselamatannya. Pernahkah kita renungkan mengapa Yesus mau lahir ke dunia yang penuh derita? Bukankah di sorga Yesus penuh mulia dan segala kemegahannya? Yesus mau ke dunia karena kita semua, Dia rela disalib untuk yang berdosa. Yesus mau kita semua percaya kepadanya, terima anugerah keselamatannya. Yesus mau ke dunia karena kita semua, Dia rela disalib untuk yang berdosa. Yesus mau kita semua percaya kepadanya, terima anugerah keselamatannya. Yesus mau kita semua percaya kepadanya, terima anugerah keselamatannya. Agar kita tidak binasa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Pada saat ini kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita supaya ibadah kita pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur nomor 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau berlari mengarah kepada Tuhan. Biarlah karena Tuhan sudah memilih kita, biarlah semua kasih dan anugerah Tuhan boleh ada pada kita. Mari kita tekadkan kita mau berlari pada Tuhan.
pun Kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu. Untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Tuhan, burung pun Engkau perhatikan. Biarlah tangan-Mu menjaga hidup kami selalu. Biar kuat dan kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memilih kami untuk menjadi kemuliaan dan saksi. Saat ini kami mau berlari menuju kepada Tuhan. Pada firman Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu. Untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Yang bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Yang bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk lagu yang indah yang boleh kami nyanyikan.
di mana di dalam lagu ini kami boleh semakin dikuatkan bahwa ada Tuhan yang menjaga kami, ada Tuhan yang sudah memilih kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami kembali mau beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah ini Engkau pimpin kami ya Tuhan, supaya melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui persembahan kami dikuatkan kembali untuk semakin hari semakin cinta Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita masuk dalam rangkaian ibadah pengakuan dosa. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesus cinta padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ya cinta padaku. Yesus cinta padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ya cinta padaku. Benar, Yesus cinta kita semua. Yesus sungguh sangat cinta kita semua. Karena cintanya Dia rela mati disalibkan demi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku, kelak Ia akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ya cinta padaku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami ya Tuhan,
Jika dalam kehidupan kami seringkali kami berpikir, kenapa kami harus setiap minggu datang melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ampuni jika di antara kami ada yang berpikir bahwa kami bukan pembunuh, bukan penjina, kami tidak mencuri, kami tidak merampok, dan kami adalah orang yang baik. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami berpikir ketika kami punya niat yang jahat di dalam hati, ketika kami membenci orang lain, itu adalah hal yang biasa saja dan itu bukan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau dalam kehidupan kami tidak menjaga kekudusan hidup kami, tidak menjaga perkataan kami, sehingga perkataan kami seringkali menyakiti sesama kami. Bahkan tidak jarang dengan perkataan kami pun kami menyakiti Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Sekali lagi kami mengaku bahwa seringkali kami tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Tetapi melalui kehidupan kami seringkali kami mempermalukan nama Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mohon sekali lagi belas kasihan dan anugerah Tuhan yang besar itu untuk kami. Biarlah Tuhan kembali mengampuni setiap kami yang berdosa ini. Menyucikan kembali hati kami ya Tuhan, pikiran kami, dan segala perbuatan kami. Supaya kami layak di hadapan Tuhan dan hidup kami Tuhan ubahkan lagi. Sungguh-sungguh kami memiliki hidup yang bisa mempermuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang baik. Tuhan mengampuni setiap kami yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan Tuhan untuk kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada janji pengampunan dosa dari Tuhan untuk setiap kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 14 sampai yang ke-15. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Amin. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita sebagai pengakuan dari seluruh orang Kristen yang ada di dunia, dari segala zaman, segala abad. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan Ini Tugas Kami. Biarlah melalui lagu ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan yang melaksanakan setiap tugas dan amanat agung yang Tuhan berikan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali lagi beribadah, dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali ya Tuhan, Kau mengundang kami untuk kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu. Dan saat ini ya Tuhan, kalau kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, bukalah telinga dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus boleh menolong kami supaya memahami apa maksud dari firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk boleh membuka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 46 sampai 49.
Lukas pasal 24 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-49. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Lukas 24 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah drama yang saya tonton diceritakan saat itu ada seorang bos yang sangat kaya. Dia memiliki sangat banyak harta dan salah satu bentuk hartanya itu berupa emas. Dia punya emas itu tuh berbagai bentuk Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada emas batang, ada patung berupa emas begitu ya. Dan masih banyak hal yang lainnya dan semuanya itu dari emas murni. Ada sangat banyak sehingga akhirnya si bos kaya ini kemudian berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menyimpan emas-emas itu dengan cukup aman. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat sebuah gudang untuk menyimpan emas-emasnya dia itu. Jelas di dalam proses pembuatan gudang ini ada orang-orang yang membantunya gitu ya, baik orang-orang yang membangun gudang itu maupun orang-orang yang membantu memindahkan emas-emas yang dia miliki itu ke dalam gudang itu. Setelah akhirnya gudang itu jadi, sudah terisi juga dengan harta emas dari si bos kaya ini, kemudian orang-orang yang membantu bos kaya ini baik untuk membangun gudang maupun memindahkan emas-emasnya itu ke dalam gudang, semuanya itu kemudian dibunuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena bos yang kaya ini takut kalau nanti orang-orang ini yang sudah mengetahui keberadaan gudangnya, yang sudah mengetahui apa isi gudang itu, kemudian mencoba untuk merampok, mungkin bisa juga membunuh si bos kaya itu, supaya akhirnya mereka bisa memiliki emas-emas itu. Sehingga si bos kaya ini nggak mau supaya ada yang tahu selain dia, makanya akhirnya dia bunuh orang-orang itu. Orang-orang yang sebenarnya menjadi saksi yang melihat secara langsung kekayaan emas dan juga gudang yang dimiliki oleh si bos kaya itu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam kisah ini si orang-orang yang membantu bos kaya ini dibunuh itu justru karena bosnya itu takut. Kalau nanti mereka ceritain kemana-mana, ceritain ke keluarga atau ke sahabat atau ke teman-temannya bahwa ada gudang emas dan berisi emas yang sangat banyak. Tapi berbeda halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita justru dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Justru Tuhan mau kita itu tidak menyimpan sebuah harta yang luar biasa tentang keselamatan yang Yesus berikan kepada kita dengan sendirinya begitu ya. Tuhan gak mau kita menyimpannya sendiri. Justru Tuhan mau kita itu menyaksikan kepada orang lain, memberitahukan kepada lebih banyak orang tentang harta yang kita miliki, tentang siapa Yesus itu. Nah, berbicara dengan menjadi saksi ini Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama kita akan sama-sama merenungkan kenapa kita itu harus menjadi saksi. Dan hal yang kedua, bagaimana kita menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca tadi itu terjadi di dalam satu konteks waktu setelah Yesus itu bangkit gitu ya, bangkit dari antara orang mati dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita tahu bersama ada waktu 40 hari setelah Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik ke surga untuk kemudian Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, coba kita bayangkan kisah yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Memang Bapak Ibu Saudara ada beberapa murid Tuhan Yesus yang sudah pernah bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Gitu ya. Tapi saya dan beberapa penafsir meyakini bahwa masih banyak juga murid-murid Tuhan Yesus yang belum bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus secara fisik setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu.
Jadi di dalam kondisi ini nih beberapa murid itu tuh meragukan kesaksian murid-murid lain yang sudah bertemu dengan Yesus. Gitu ya. Mereka meragukan apakah jangan-jangan murid-murid ini cuma terlalu sedih karena Tuhan Yesus itu dikabarkan menghilang begitu ya, mayatnya menghilang, sampai akhirnya tuh mereka tuh kayak berhalusinasi gitu ya, melihat ada Tuhan Yesus. Nah, masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kondisi yang seperti ini, kondisi murid-murid yang seperti ini, kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah semua murid. Yesus hadir di tengah-tengah semua murid, dan di saat itu juga dia menunjukkan kepada semua murid, baik murid yang sudah pernah bertemu langsung secara fisik dengan Yesus yang sudah bangkit itu, maupun murid-murid yang masih meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Yesus menunjukkan bekas luka paku yang dia alami, bahkan Yesus makan bersama-sama dengan para murid. Hal ini sedang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dia itu benar-benar bangkit dari kematian. Nah, setelah Yesus menunjukkan bukti gitu ya bahwa dia benar-benar hidup, Yesus kemudian berbicara kepada para murid. Ya Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam ayat yang ke-44, 45 begitu ya. 44 di situ Yesus bicara kepada para murid, Yesus kasih tahu kepada para murid bahwa apa yang Yesus alami ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan apa yang Yesus lakukan itu tuh tujuannya adalah untuk menebus dosa umat manusia. Gitu ya. Yesus mencoba menjelaskan kembali, dan menariknya Bapak Ibu Saudari di dalam momen itu para murid kemudian memahami, mengerti gitu ya maksud kitab suci, maksud dari kitab suci pada waktu itu perjanjian lama yang dituliskan gitu ya. Mereka mulai memahami, Yesus membuka mata mereka, membuka pikiran mereka sehingga akhirnya mereka memahami. Awalnya waktu Yesus bersama-sama dengan mereka masih hidup begitu ya sebelum Yesus disalib, Yesus sebenarnya sudah sering menyatakan hal ini, gitu ya, menyatakan hal ini kepada para murid. Tapi para murid itu seperti masih belum memahami apa yang dimaksud. Dan pada waktu itu Yesus membuka pikiran mereka dan pada akhirnya mereka memahami apa yang dimaksudkan. Setelah itu Yesus kemudian menyatakan kepada para murid bahwa mereka itu adalah saksi. Dan mereka itu akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam ayat 48 dan 49. Nah Bapak Ibu Saudara melihat hal ini begitu ya, melihat bahwa para murid itu tuh baru memahami apa maksud Yesus, kedatangan Yesus, dan apa yang dimaksud oleh perkataannya sebelum dia disalib. Kalau membandingkan dengan kita di zaman ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita itu tuh mudah sekali untuk bisa memahami apa maksud dari firman Tuhan, apa maksud perkataan Yesus. Karena apa? Karena kita sudah mendengarkan kisah dari banyak saksi. Kita pun sudah memiliki Alkitab yang begitu lengkap, perjanjian lama dan perjanjian baru, yang kita tuh bisa lihat sendiri Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjanjian lama menuliskan nubuat-nubuat tentang Tuhan Yesus, dan bagaimana kemudian di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menggenapinya. Kita bisa melihat itu semua dengan sangat lengkap Bapak Ibu Saudara, sehingga harusnya kita itu bisa memahami, lebih bisa memahami dibanding para murid pada waktu itu yang punya kitab sucinya tuh baru perjanjian lama, dan mereka itu tuh menjadi satu bagian dari perjanjian baru yang akan dituliskan yang akhirnya kita baca di masa ini. Pada waktu itu mereka belum diperlengkapi dengan Roh Kudus ya. Pada waktu bersama-sama dengan Yesus mereka berbincang dengan Tuhan Yesus, mereka belum diperlengkapi dengan Roh Kudus. Tapi setelah kemudian Yesus naik ke surga, mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus gitu ya. Beberapa waktu setelah itu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Nah, kita Bapak Ibu Saudara di zaman ini sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita itu sudah ditolong oleh Roh Kudus untuk kita bisa memahami firman Tuhan, untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Alkitab. Maka Bapak Ibu Saudara, seharusnya panggilan menjadi saksi itu bukanlah sebuah panggilan yang sulit untuk kita zaman ini. Karena sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa menolong kita, membantu kita untuk kita bisa benar-benar memahami apa maksud dari firman Tuhan dan apa yang Yesus inginkan. Memang Bapak Ibu Saudara mungkin masih ada beberapa hal yang kita tuh kurang pahami gitu ya. Aduh, masih banyak lah contoh susah, Alkitab tuh gak segampang itu dan lain sebagainya ya. Mungkin ada alasan-alasan yang bisa kita berikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus itu benar-benar menolong kita untuk kita boleh memahami apa maksud dari firman Tuhan itu.
Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, setiap pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita, itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh benar-benar menyaksikan tentang Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, hal baik maupun hal buruk, itu semua sebenarnya sedang menunjukkan apa yang sebenarnya Yesus ingin katakan juga melalui firman-Nya. Mari saat ini kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara satu penekanan yang Yesus berikan di dalam ayat ke-48. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Lukas menggunakan kata semuanya ini itu merujuk pada seluruh karya Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Hal ini mencakup kematian Yesus, mencakup kebangkitannya, bahkan juga signifikansi dalam kaitannya dengan kitab suci dan bagaimana kemudian karya Kristus ini diproklamasikan, dilanjutkan oleh gereja mula-mula yang pada akhirnya kita juga bisa lihat tertulis di dalam Alkitab. Memang Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus itu tuh mati di kayu salib. Kita tidak menyaksikan secara langsung Yesus itu tuh bangkit. Kita tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Kita tidak menyaksikan langsung bagaimana Yesus kemudian naik ke surga. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam iman kita gitu ya kepada Kristus, itu yang sebenarnya menjadi satu dasar kita itu bisa menjadi saksi Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, kita mengalami signifikansi dari karya Kristus di salib itu dan signifikansi dari kebangkitan Kristus yang membawa hidup yang kekal dan pengharapan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita bisa simpulkan kenapa kita itu harus bersaksi. Alasannya adalah karena kita itu sudah mengalami sendiri dampak dari kelahiran baru dan penebusan oleh darah Kristus. Dan kita memiliki pengharapan karena kebangkitan Kristus itu sendiri. Selain itu Bapak Ibu Saudara, Yesus pun memerintahkan kita untuk menjadi saksi. Kita bisa lihat dalam penekanan ayat ke-48 ini misalnya Bapak Ibu Saudara ya. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia kasih tahu kamu tuh saksi dari semuanya ini kepada para murid. Tapi perintahnya ini bukan hanya untuk para murid pada waktu itu, tapi juga untuk kita. Sebelum Yesus naik ke surga, kita tahu bersama-sama, Yesus itu kemudian juga memberikan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Yesus menyuruh para muridnya juga, memerintahkan para muridnya untuk apa? Bersaksi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, seharusnya menjadi saksi itu bukan hal yang sulit bagi kita. Kita tahu bersama alasan kita menjadi saksi adalah kita sendiri mengalami Bapak Ibu Saudara. Karya Kristus itu kita alami dalam kehidupan kita. Dan itu seharusnya menjadi satu kekuatan kita untuk boleh bersaksi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Oke, kita udah tahu alasan kenapa kita harus menjadi saksi Kristus. Oke, itu menjadi satu motivasi kita seharusnya begitu ya untuk menjadi saksi Kristus. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Setidaknya Lukas mencatat di sini ada dua hal begitu ya. Dia menyatakan ada dua hal yang menjadi satu cara gitu ya. Gimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Yang pertama, Lukas ini di dalam ayatnya yang ke-45. Dia menggarisbawahi bahwa mereka itu mulai dibukakan pikirannya supaya mereka mengerti kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, awal dari cara pertama adalah kita itu memang butuh untuk memahami firman Tuhan. Kita butuh untuk dibukakan pikirannya begitu ya, dibukakan hatinya terhadap apa maksud dari firman Tuhan itu sendiri. Awalnya para murid itu nggak memahami apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Tapi kemudian mereka jadi paham dan mereka jadi tahu tujuan dari Allah itu datang ke dunia itu buat apa sih. Tujuan dari penyalipan dan kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk apa. Mereka akhirnya tahu, mereka memahami. Bapak Ibu Saudara, saya pun sering mengalami masa-masa di mana saya itu mencoba untuk memahami firman Tuhan, tapi pada akhirnya tuh sulit begitu ya Bapak Ibu Saudara. Aku kayaknya nggak puas gitu. Oke, udah paham sih, udah paham gitu ya, udah baca komentari misalnya, baca-baca buku, tapi tetap ada rasa nggak puas gitu ya, ada rasa nggak puas. Karena apa? Saya menyadari mungkin karena saya mengusahakan itu dengan kekuatan pikiran saya sendiri.
Ketika kemudian Roh Kudus mencoba untuk menyentuh pikiran dan hati saya baru menyadari, oh ada hal-hal yang melebihi dari apa yang harusnya yang sudah saya pahami begitu ya. Melebihi dari apa yang saya pahami dan itu sungguh luar biasa. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, saya mengalami ketika Paskah kemarin. Di dalam momen ini saya cukup banyak merenungkan begitu ya, khususnya saya dibantu lewat bahan saat teduh saya untuk merenungkan bagaimana penderitaan Yesus dan kemudian bagaimana kebangkitannya itu sungguh-sungguh memberikan sebuah harapan luar biasa bagi kita sebagai orang Kristen. Nah di masa-masa itu Bapak Ibu Saudara, saya kemudian mulai berpikir gitu ya, selama ini saya ikut Jumat Agung, Paskah itu ini bukan tahun pertama saya ikut gitu ya. Sudah 20 sekian kali mungkin saya ikut Jumat Agung dan Paskah, saya mengikuti ibadahnya, saya mengikuti perayaan Paskahnya. Tapi saya kemudian menyadari dalam momen kemarin ini saya merenungkan, kok kayaknya saya cuman ambil komitmen tiap tahun, tapi kemudian kalau momen Jumat Agung dan Paskah itu lewat, komitmen itu juga terlupakan. Saya kemudian mulai merenungkan, kenapa hal itu bisa terjadi? Dalam momen-momen seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana Roh Kudus itu kemudian mulai menegur saya, membuat saya lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan oleh firman Tuhan, kenapa Yesus itu tuh harus mati menebus dosa saya secara khusus. Karena saya selemah itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin terlalu mudah terbawa emosi ketika Jumat Agung, oh ya misalnya lihat film Passion of the Christ, terus kemudian melihat bagaimana Yesus itu dicambuk, kemudian bagaimana sakitnya Yesus disalib, itu membuat saya kayak sedih gitu ya, oh ya Tuhan mati untuk saya yang seperti itu, kemudian saya mulai ambil komitmen, tapi kemudian itu bisa terlupakan begitu saja ketika saya tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Saya mulai memahami kenapa kemudian firman Tuhan katakan kita perlu terus mencari Tuhan setiap waktu, kita perlu terus bersandar kepada Tuhan, karena kita selemah itu Bapak Ibu Saudara. Saya selemah itu untuk saya bisa memegang komitmen saya sampai benar-benar bukan cuma waktu Jumat Agung dan Paskah saya ambil komitmen, tapi komitmen yang saya ambil itu bisa saya pegang seumur hidup saya. Saya mulai menyadari hal itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus yang kemudian menegur saya dan menyadarkan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara setiap kita punya pengalaman-pengalaman yang seperti ini, gitu ya. Ketika kita mulai mencoba memahami kenapa Tuhan izinkan suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, kita mencoba memahami dengan pikiran kita sendiri. Begitu sulit Bapak Ibu Saudara, rasanya tidak masuk akal. Tapi ketika kita membiarkan Roh Kudus mulai menyentuh hati kita, membukakan pikiran kita, membukakan hati kita akan memahami, kita akan mengerti. Ini adalah cara yang pertama Bapak Ibu Saudara. Cara yang pertama adalah kita perlu untuk memahami dengan pertolongan dari Roh Kudus. Cara yang kedua yang dicatat oleh Lukas adalah para murid ini kemudian diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat yang tinggi. Di dalam hal ini kita tahu maksudnya adalah kuasa Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara ya. Kuasa Roh Kudus itu yang akan memperlengkapi kita untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Lukas dalam hal ini menarik hubungan langsung antara pelayanan mereka, pelayanan para murid termasuk kita sebagai saksi dengan peristiwa mereka itu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong setiap kita untuk berperan sebagai saksi Kristus. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara kalau Alkitab itu mengajarkan tentang kematian Yesus gitu ya. Bagaimana Allah mengasihi kita, Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Kita tahu itu semua dan hal itu sudah digenapi. Tapi Bapak Ibu Saudara masih ada satu tugas yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu untuk menjadi saksi, mengabarkan apa yang Alkitab ajarkan itu kepada lebih banyak orang. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang berpikir bahwa menjadi saksi itu harus dengan cara yang formal begitu ya, harus dalam satu waktu yang khusus kemudian menanyakan, kamu ini yakin gak masuk surga setelah kamu mati dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya yang Yesus inginkan adalah di dalam seluruh kehidupan kita, setiap detail kehidupan kita itu menjadi saksi Kristus. Baik kita sebagai anak, suami, istri, orang tua, direktur, karyawan, manajer, kita itu menjadi saksi Kristus lewat apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Mari coba kita merenungkan sejenak begitu ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita selama ini. Di dalam pekerjaan di kantor, apapun kedudukan kita,
Apakah kita sudah mengerjakan tugas kita dengan jujur dan bertanggung jawab? Bagaimana kita memperlakukan bawahan kita atau atasan kita? Bagaimana kita memperlakukan rekan-rekan kita di kantor? Ketika kita di rumah sebagai suami atau istri, bagaimana kita berelasi dengan suami atau istri kita? Sebagai orang tua, sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita? Sudahkah kita membimbing anak-anak kita itu pada pengenalan akan Tuhan yang benar? Di dalam relasi dengan orang-orang sekitar kita, sudahkah kasih Tuhan itu terpancar sungguh-sungguh lewat kehidupan kita? Atau Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita itu tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kita sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, cara kita untuk menjadi saksi Kristus adalah melalui pekerjaan Roh Kudus yang membuka mata kita untuk memahami maksud sesungguhnya dari firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga yang akan bersama-sama dengan kita, memampukan kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Kalau kita kembali melihat pada kisah di awal Bapak Ibu Saudara tentang seorang bos kaya yang punya gudang emas gitu ya. Dia membunuh orang-orang yang kemudian membantu dia membuat gudang emas dan memindahkan emas-emasnya itu ke dalam gudang. Kita bisa melihat ada sebuah perbedaan antara kita sebagai saksi Kristus dengan orang-orang yang kemudian dibunuh itu sebagai saksi dari gudang emas yang dimiliki oleh bos kaya itu. Perbedaan yang pertama, kita melihat bahwa orang-orang yang membuat gudang itu tuh menjadi saksi karena mereka hanya sekedar melihat di mana gudang itu berada, melihat berapa banyak emas yang ada di dalam gudang itu. Tapi kita Bapak Ibu Saudara, kita itu menjadi saksi itu karena sebuah panggilan dari Tuhan. Kita itu menjadi saksi karena kita itu memiliki, kita itu punya harta yang berharga itu gitu ya. Kalau orang-orang yang membantu pembuatan gudang itu hanya melihat, mereka mungkin hanya pernah memegang karena mereka itu memindahkan emas-emas itu ke dalam gudang. Kalau kita itu memilikinya Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami bagaimana Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian kita itu mengalami hidup yang baru, kita mengalami hidup yang penuh dengan pengharapan karena kita memiliki Kristus. Ini adalah sebuah perbedaan yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya sekedar melihat, kita mengalami, kita merasakan. Dan perbedaan yang kedua itu adalah ketika orang-orang yang membuat gudang itu dibunuh karena ya itu tadi ya, hartanya gak mau dicuri, justru si bos itu pengen disembunyikan ya berita tentang hartanya itu. Tapi ketika kita menjadi saksi Kristus, Yesus justru mau harta yang kita miliki ini kita bagikan kepada lebih banyak orang. Bapak Ibu Saudara, seluruh kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Dan setelah kita menjadi anak-anaknya, seluruh hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kalau ternyata ketika kita menjalani kehidupan kita ini sering membedakan antara kehidupan di gereja dengan kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan di gereja dengan di rumah berbeda, kehidupan di gereja dengan di kantor bisa berbeda. Hati-hati. Tuhan mau seluruh kehidupan kita, baik kita di gereja, di rumah, di kantor, seluruhnya itu menyaksikan Tuhan. Siapa Dia, siapa yang kita percaya, dan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Saya akan menutup khotbah pada hari ini dengan sebuah kesaksian pribadi saya waktu saya kuliah S1. Di waktu itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk boleh menyaksikan tentang apa dan siapa yang saya percaya kepada seorang teman yang belum percaya kepada Tuhan. Waktu itu momennya Bapak Ibu Saudara, saya tuh lagi ngerjain tugas kelompok. Jadi saya sekelompok dengan dia dan sebenarnya dengan beberapa teman yang lain. Tapi pada waktu itu beberapa teman yang lain ini nih pergi begitu ya. Saya juga lupa mereka ngapain sehingga kami tinggal berdua. Dan waktu itu kami masih tetap mengerjakan tugas kelompok kami. Menariknya Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kemudian teman saya ini mulai bertanya tentang apa yang saya percaya gitu ya, kenapa percaya Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Dia mulai penasaran. Momen waktu itu Bapak Ibu Saudara, peran saya adalah sebagai seorang teman dari dia, dari teman saya ini, dan saya adalah seorang mahasiswa. Tapi saat itu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa juga menjadi saksi
saksinya, saksi Kristus. Jadi pada waktu itu di dalam kondisi di tengah kita ngerjain tugas begitu ya, tiba-tiba ya terhenti sejenak karena kami ngobrol tentang hal ini. Saya kemudian mulai menceritakan kenapa saya percaya Tuhan, bagaimana hidup saya diubahkan, dan apa yang sudah saya alami gitu ya setelah saya percaya kepada Kristus. Saya pun gak ingat Bapak Ibu Saudara berapa lama kami bicara, tapi itu waktu yang cukup panjang. Saya merasa itu sebuah momen yang benar-benar Tuhan berikan untuk saya boleh menyaksikan Tuhan kepada teman saya ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau dipikirkan apakah itu karena kekuatan saya sendiri? Apakah saya yang menciptakan satu momen untuk akhirnya saya bisa bersaksi? Bagi saya tidak ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu sebuah momen yang benar-benar Tuhan ciptakan. Roh Kudus menolong saya untuk kemudian saya akhirnya bisa berbicara, menceritakan kisah hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara setiap kita juga akan mengalami hal yang sama. Roh Kudus akan menolong kita. Di momen-momen yang mungkin gak kita sangka Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita bisa membagikan harta yang berharga itu, yang paling berharga di dunia ini Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima dari Yesus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberikan jaminan bahwa kita bisa menjadi saksinya dengan keberadaan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri menjalani panggilan sebagai saksi Kristus. Mari kita menjalani panggilan ini Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh. Mari kita nikmati panggilan ini bersama dengan Roh Kudus yang menolong kita. Sehingga lebih banyak orang yang boleh mengenal Kristus, yang boleh mengenal kasih-Nya, yang boleh mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh semakin memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai saksi-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar ya Tuhan bahwa Engkau adalah harta yang paling berharga yang kami miliki. Dan Engkau mau kami tidak menyimpannya sendiri. Engkau mau kami menyaksikannya kepada orang lain. Kiranya Tuhan Kau yang boleh menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan lewat setiap pengalaman yang sudah Tuhan izinkan untuk boleh kami alami bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang juga boleh memateraikan firman ini dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan mau kami menjadi saksi. Biarlah kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saat ini mari kita siapkan hati untuk masuk dalam persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara seperti biasa. Yang pertama dapat menyisikan uang dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti pada jam kantor bisa diberikan kepada petugas. Kemudian dapat juga melalui transfer ataupun QR ya, seperti yang tertera di layar. Mari kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang indah, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Apapun profesi kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami tetap harus menjadi saksi Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami punya kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan pada hari ini dapat Engkau suci kuduskan, dan persembahan ini dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk memperlebar kerajaan Tuhan, terlebih khusus di kota Jambi ini, agar semakin banyak penduduk-penduduk di kota Jambi ini mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami, terlebih khusus kami mempersembahkan tubuh jiwa raga kami untuk dapat Engkau pakai seluas-luasnya ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi hari ini saya memiliki kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian dimanapun berada. Walaupun saat ini kita masih hanya bisa bertemu secara virtual, tapi kita juga mengucap syukur untuk anugerah Tuhan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita memiliki kekuatan di tengah-tengah mungkin pergumulan hidup yang kita hadapi, di tengah-tengah banyak hal yang terjadi. Tetapi di dalam Tuhan kita tetap memiliki sukacita itu. Amin saudara. Ya.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saya mengingatkan bahwa setiap Rabu, hari Rabu sore pukul 18.30 kita akan mengikuti persekutuan doa melalui channel YouTube GKY Mangga Besar Jakarta. Saya mengingatkan bahwa ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk berdoa di pertengahan minggu. Biarlah setiap kita, saudara-saudara, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, tetapi kita mengambil kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk mendapat kekuatan baru lagi dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya harap Rabu ini tidak meninggalkan kesempatan berdoa ini. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti awal bulan Mei atau tepatnya tanggal 2 Mei kita ada di dalam kebaktian umum melalui live streaming GKY Mangga Besar. Kita juga akan kembali mengikuti sakramen perjamuan kudus. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus mempersiapkan hati kita untuk ikut di dalam sakramen perjamuan kudus dalam ibadah tanggal 2 Mei nanti. Untuk Bapak Ibu dapat mengambil roti dan anggur perjamuan pada jam kantor gereja. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk warta-warta lainnya Bapak Ibu dapat melihat baik yang di sebelum ibadah kita sudah ditayangkan beberapa pengumuman, maupun di akhir video kita ini ada pengumuman. Bapak Ibu dapat melihat pengumuman tentang sekolah minggu, tentang remaja, dan pengumuman lainnya di situ. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, sedang mengalami bencana alam di NTT. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk mereka yang sedang mengalami bencana di sana. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami berdoa mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana ya Tuhan di NTT ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sedang ada di tempat pengungsian pada saat ini akibat bencana alam yang mereka alami beberapa waktu yang lalu. Biarlah Tuhan yang tetap juga merawat dan menjaga mereka ya Tuhan. Untuk mereka yang juga mengalami kesedihan karena kehilangan anggota keluarga mereka, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk mereka ya Bapa. Kami mengingat untuk mereka yang sekarang ini tidak memiliki tempat tinggal ya Tuhan, karena kerusakan rumah mereka yang terjadi. Biarlah Tuhan menolong juga supaya mereka ya Tuhan dapat kembali memiliki tempat tinggal yang baik. Bapak, banyak infrastruktur yang rusak di sana ya Tuhan. Akibat bencana alam yang terjadi, biarlah Tuhan menolong supaya itu semua dapat kembali pulih, dapat kembali baik seperti sebelumnya dan bisa bahkan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk pemerintah daerah, pemerintah setempat dapat mengambil tindakan membantu masyarakat di sana dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk bantuan-bantuan yang datang dari berbagai pihak untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT ini. Biarlah ya Tuhan semua bantuan itu dapat mereka terima dengan baik, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat dibantu untuk apa yang mereka perlukan. Ya Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang di sana, yang Tuhan, kiranya Tuhan tetap menguatkan iman mereka di tengah-tengah penderitaan yang terjadi. Biarlah mereka
tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Allah begitu mengasihi mereka sehingga mereka sekalipun tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapa, kiranya anugerah Tuhan menolong untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT ya Bapa. Bapa, kami berdoa menyerahkan mereka semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat yang ke-42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Doksologi. Di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah pertolongan Tuhan dalam ibadah kami sejak awal hingga saat ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan kepada setiap kami. Melalui ibadah ini kami boleh kembali merasakan kedekatan kami dengan Tuhan. Melalui puji-pujian kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami dan beranugerah untuk kami. Melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali bagaimana kami seharusnya bersaksi bagi Tuhan. Tuhan yang mengingatkan kami hal ini biarlah juga menolong kami untuk sungguh-sungguh dapat menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan keseharian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, silakan Bapak Ibu sekalian mengambil waktu teduh. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.